apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Jangan lupa terus selalu jaga kesehatan ya. Nah, musim pandemi seperti ini, daya tahan tubuh kita harus tetap kita jaga, banyak-banyak istirahat, minum vitamin, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa karena kita jam pertama, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Kaya bersama-sama. Semua untuk saya pimpin. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak lupakan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Asal Mauriza. Cindy. Herlinda. Jenny. Ida. Indah Maratu. Pelajaran kita hari ini terkait baru yaitu program linier. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar yang akan kita penuhi pada hari ini dan juga tujuan pelajaran kita. Nah, karena bab kita program linier, nanti untuk sebab pertama yang akan kita bahas adalah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linier 2 variabel. Untuk ketidaksamaan ditandai dengan tanda bisa, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk kompetensi dasar yang memenuhi bab ini adalah yang pertama, dari tempat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan manajemen yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, ini nanti berikutnya. Terus yang selanjutnya menyelesaikan masalah manajemen berkaitan dengan program linier 2. Nah, berdasarkan KD tersebut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan dari pesawat. Setelah mempelajari program linier nanti yang kita
variabel di Vocabulary ini, kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel dengan nanti tujuannya. Sebuah tempat parkir gedung mempunyai luas yaitu 400 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil diperlukan luas 10 meter persegi, dan untuk bus jadi tempat parkir hanya untuk mobil dan bus. Total tempat parkir tersebut hanya bisa menampung kendaraan berjumlah 22. Nah, jika tarif per mobil adalah 5.000 per jam dan bis adalah 7.500 per jam, maka berapa pendapatan maksimal dari jasa parkir tersebut jika diasumsikan dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang masuk ataupun yang keluar. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Saya Bu, dibuat model matematika persamaan linier. Bedanya ini adalah nanti masuk ke pertigasamaan. Nah, sekarang bisa dibentuk kelompok, tiap kelompok 2 orang. Silakan. Dan bentuk kelompok semuanya? Ya, mari kita pelajari materi kita tentang program linier untuk sebab himpunan ketidaksamaan, mencari himpunan ketidaksamaan linier 2 variabel. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu program linier. Nah, coba dibaca. Program linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode matematika dalam suatu sistem persamaan atau ketidaksamaan linier variabel. Nah, program linier ini nanti digunakan untuk memecahkan masalah, untuk mencari penyelesaian optimum. Untuk penyelesaian optimum nanti ada 2, yaitu ada maksimum dan minimum yang akan kita bahas di subbab selanjutnya. Nah, untuk saat ini nanti kita akan pelajari dulu tentang bagaimana menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier 2. Nah, untuk mendapatkan nilai optimum bisa maksimum, bisa minimum. Kalau dari yang contoh tadi, kira-kira tadi ditanyakan apa? Laba apa? Pendapatan maksimum. Nanti ada mungkin kerugian paling sedikit. Nah, itu bisa untuk yang minimum, digunakan dengan metode grafik dengan cara 2, yaitu ada titik uji pojok atau titik ekstrim dan juga garis sedikit. Pada himpunan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier 2. Nah, untuk itu maka kita harus bisa tahu dulu bagaimana mencari himpunan atau daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier 2. Bagaimana caranya? Sebelum kita tahu sistem persamaan linier 2 variabel, sistem ketidaksamaan linier 2 variabel, kita harus tahu dulu ketidaksamaan linier 2 kalimat matematika yang memuat 2 variabel. Misalnya X dan Y, nggak harus X dan Y, tapi mungkin A dan B boleh atau yang lain. Tapi biasanya kita pakai atau kita gunakan, yang sering kita gunakan adalah X dan Y dengan pangkat tertinggi 1. Kalau pangkatnya 2 sudah bukan linier, variabel 2 variabel. Nah, dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Untuk ketidaksamaan, tanda ketidaksamaan bisa yang pertama Lebih dari atau nah, berapa? Yang pertama tanda ketidaksamaannya bisa lebih dari sama dengan, kurang dari atau. Nah, itu untuk ketidaksamaan. Kalau untuk persamaan berarti ditandai dengan sama.
C. Variabelnya adalah, kemarin sudah dibahas di persamaan linier. Ada koefisien, ada variabel, ada konstan. X-nya dan Y adalah vari, A dan B adalah koefisien. A-nya itu koefisien dari X dan B-nya koefisien dari Y. Sedangkan C-nya yaitu konstanta. Yang ada 4, yang pertama itu AX plus BY kurang dari C, yang kedua AX plus BY kurang dari sama dengan C, yang ketiga AX plus BY lebih dari C, dan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Nah, himpunan penyelesaian merupakan himpunan titik-titik atau daerah yang memenuhi pertidaksamaan linier yang disajikan dalam bidang kartesius. Jadi nanti untuk himpunan penyelesaiannya itu berbentuk titik atau garis dalam bidang kartesius. Bu izin bertanya. Ya, apa? Bidang kartesius itu apa? Ayo coba siapa yang masih ingat? Masa lali? Itu loh Bu yang ada garis, ada huruf X sama Y-nya. Ya, gambarnya seperti ini ya. Yang mungkin sudah lupa. Nah, ini namanya bidang kartesius. Yang ini apa? Sumbu X. Dan yang ini Sumbu Y. Nah, nanti untuk himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier bisa digambarkan pada bidang kartesius. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, kalau pertidaksamaan linier dua variabel itu kan hanya satu pertidaksamaan. Nah, kalau sistem berarti ada beberapa pertidaksamaan, bisa 1, 2, 3 atau lebih. Biasanya hanya kita pakai 2, minimal 2. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel sebelum kita sajikan dalam bidang kartesius adalah, nah ini adalah langkahnya. Yang pertama, lukis garis AX plus BY sama dengan C dulu. Nah, apapun pertidaksamanya, mau kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, nah kita lukis dulu ke dalam garis AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. Nah, sudah lupa apa masih ingat bagaimana cara melukiskan persamaan garis AX plus BY sama dengan C? Lupa, kita lanjut dulu. Untuk langkah yang kedua, nah nanti ambil sembarang titik P, yaitu X1, Y1 yang tidak terletak pada garis. Nah, nanti setelah kita gambar garisnya misalkan seperti ini. Nah, kita ambil sembarang titik di luar garis ini. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, atau di sini boleh. Nah, kita ambil lalu kita masukkan ke mana? Pertidaksamaan awal atau soalnya. Nah, tadi ada AX plus BY kurang dari C. Nah, kalau bernilai benar, nah setelah dimasukkan titiknya, X dan Y-nya kita masukkan ke pertidaksamaan dan bernilai benar, maka misalkan kita ambil di sini bernilai benar, maka di sini adalah apa? Daerah penyelesaian. Ini misalkan ambil titik di sini benar, maka di sini adalah daerah penyelesaiannya di sini. Misalkan lagi ini garisnya seperti ini, kita ambil titiknya di sini 0,0. Di sini nilainya benar, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah sini. Ya.
ambil titik di sini kok salah, maka yang diarsir adalah sebelah yang benar. sini. Selanjutnya, nah kita masuk sistem pertidaksamaan. Kalau tadi hanya pertidaksamaan linier dua variabel, nah sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel berarti terdiri dari minimal dua pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa B. Ya, untuk langkah-langkahnya bagaimana? Ya kita yang pertama tentukan daerah dengan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Satu digambarkan daerah hasilnya yang mana. Pertidaksamaan dua digambarkan, pertidaksamaan tiga digambarkan, dan seterusnya hingga terjadi atau dihasilkan daerah dari beberapa pertidaksamaan. Misalkan yang pertama begini, hasilnya ke sini. Terus yang kedua begini, hasilnya ke sini. Maka untuk daerah dari kedua pertidaksamaan ini yaitu yang mana? Nah, kita lanjut, yaitu irisan dari tiap himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1, 2, 3 ataupun seterusnya. Berarti misalkan yang tadi yang paling banyak diarsir yang mana? Yang C. Maka inilah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang paling banyak diarsir itu adalah penyelesaiannya dari beberapa pertidaksamaan tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya nanti bisa kita coba sebelum itu setiap kelompok. Setelah ini saya akan bagi LKPD untuk didiskusikan bersama, nanti terus dipresentasikan dan bisa dikomentari kalau mungkin ada perbedaan jawaban, ya komentari oleh kelompok lain. Pertidaksamaan itu yang awal. Nah, kalau ini berarti masukannya ke sini Y sama dengan 3, maka Y-nya 3. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, Berarti X-nya berarti ini titiknya yang satu 0,3. Nah ini saya 3,0. Nah setelah itu digambarkan Y0, Y-nya di sini 3. lo gini, iki Y-nya. Nah kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 0. loh, masukkan sini 3. 0 tambah Y sama dengan 3, maka Y 3. 3. Oh ini kalau Y-nya yang 0 berarti X ditambah 0 sama dengan 3, maka X-nya 3. Baiklah, semua kelompok sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Siapa yang mau maju pertama? Ya, silakan. Yang lain diperhatikan. Dari hasil diskusi kelompok saya, dari kesamaan yang pertama memperoleh titik potong 3,0 dan 6,3. Di sini saya membuat dan
Yang ini diperhatikan. Karena di sini ada tanda lebih dari sama dengan, maka tandanya digambar penuh. Karena lebih besar atau sama dengan garisnya digambar penuh. Yuk garisnya los. Setelah itu saya mengambil Garisnya los tuh. sebagai uji. Nah, Sebagai uji, saya mengambil 0,0 di sini. Kemudian saya substitusikan dan memperoleh nilai 0 lebih dari sama dengan 4 yang bernilai salah. Maka yang dihasil adalah sebelah sini. ya. Kemudian untuk yang kesamaan yang kedua, saya memperoleh titik potong 0,6 dan 2,0. Karena di sini mempunyai tanda lebih dari sama dengan, maka tandanya garisnya digambar tebal. Los. Ayo, mana gambarnya? Ayo. Nah, ya seperti Titik potong yang sama 0,0 dan memperoleh nilai 0 lebih dari sama dengan 6 yang bernilai salah. Maka yang dihasil adalah sebelah sini kanan. Kemudian daerah penyelesaian X lebih dari 0 terletak di sebelah atas sumbu X. Dan daerah penyelesaian X lebih dari sama dengan 0 terletak sebelah kanan sumbu Y. Maka titik yang mempunyai banyak arsiran adalah sebelah sini. maka yang paling banyak diarsir adalah daerah sini, dan sini. Mungkin ada jawaban yang berbeda. Saya punya saya 1,1 tapi hasilnya sama. Apanya yang tadi rumah satu? Titik ujinya. Oh, titik uji ya. Kita ambil coba 1. 1,1 di sini, masukkan ke 1 kedua. Yang ke 1 adalah berapa lagi? X plus Y lebih besar dari 4. X-nya 1 ditambah Y-nya 1 lebih besar dari 1 lah tambah 1. Apakah 2 lebih besar atau sama dengan 4? Maka di sini salah, tetap yang hasil adalah sebelah. Nah, maka tetap hasilnya sama. Ya, silakan kelompok 2 maju. Baiklah, karena semua sudah maju, silakan hasilnya dikumpulkan. Dan sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah materi sudah kita pelajari semua untuk subbab himpunan penyelesaian tidak sama linear 2 variabel sekaligus LK PD-nya. Maka apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Nah, untuk menyelesaikan atau mencari himpunan dari himpunan penyelesaian dari sistem tidak sama linear 2 variabel, yaitu langkahnya yang pertama tadi apa? Digambarkan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidak lalu ditentukan dicari mana irisan atau yang paling banyak
Arsip. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ada yang ditanyakan mungkin? Jangan lupa kalau tandanya lebih dari atau kurang dari garisnya. Ayo, garisnya. Nah, kalau tandanya ada sama dengannya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya penuh. Ingat-ingat ya. Dan setelah ini silakan dikerjakan tugas harian, diselesaikan dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri dimulai dari sekarang sampai 10 menit. Sudah habis, selesai tidak selesai silakan dikumpulkan. Ya, ayo. Aku sudah menunjukkan hasil pelajaran. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang menentukan nilai optimum. Tadi ada maksimum dan minimum. Di rumah silakan dicari referensi terkait menentukan nilai optimum. Ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di rumah selalu untuk belajar, jangan sampean jangan tiktokan. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Apa? Yang pertama terkait protokol kesehatan, cuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Ayo, itu jangan lupa ya. Ya, setiap detik lebih bagus atau lebih banyak bawa hand sanitizer. Nah, sebelum kita akhiri, kita doa dulu dalam hati bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pertemuan hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.